Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hatan, Dery, Rizka, Alam, Hadir. Aska, Hadir. Teguh. Hadir. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan kita belajar hari ini ya. Tujuannya tidak perlu banyak-banyak. Ibu mengharapkan kalian mampu mengatasi setiap bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Jadi, Ibu akan memperlihatkan gambar kepada kalian yang anak-anak. Ada yang tahu ini gambar apa? Awan. Awan. Ya, benar, puting beliung. Yang ini? Ya, gunung meletus ya. Yang ini? Banjir. Benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 8 tentang bumiku sayang bumiku malang. Kalian tenang ya anak-anak biar Ibu jelasin. Bentar ya. Jadi setiap hari kita akan mengalami perubahan ini bertambah umur semakin dewasa. Ternyata perubahan itu tidak hanya dialami oleh manusia ya anak-anak, tapi juga dialami dengan bumi tempat kita tinggal. Jadi bumi sekarang itu berbeda-beda dengan kita waktu masih bayi ya, jadi berubah terus dari tahun ke tahun. Bumi selalu mengalami perubahan itu terjadi karena alam itu sendiri dan adanya peran manusia. Peristiwa alam terjadi karena pengaruh kegiatan manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Banyak sekali contoh peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir yang kita lihat di gambar tadi ya. Jadi peristiwa alam itu bisa terjadi karena aktivitas yang ada di bumi sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Hanya bisa dilihat dengan mata. Contohnya itu gempa bumi dan gelombang tsunami. Itu terjadi karena aktivitas yang terjadi di luar bumi. Ya, selanjutnya yaitu bentuk peristiwa alam itu banyak macamnya ya anak-anak, seperti di darat, di laut maupun di udara. Penyebabnya juga berbeda-beda, seperti peristiwa yang bisa terjadi di suatu bencana menyebabkan kerugian bagi manusia. Jadi ada yang tahu nggak nih apa itu bencana? Nggak ya, jadi bencana adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Tadi apa aja contoh bencana alam? Ada banjir, gunung meletus, tsunami, ya banyak ya, longsor, kekeringan. Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu merupakan negara yang rawan akan bencana alam? Salah satu yang sering terjadi yaitu gempa bumi. Jadi jangan main-main ya. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Patan, Dery, sama Rizka. Kelompok yang kedua Alam, Aska, sama Teguh ya. Jadi kalian juga punya buku tulis. Jadi kalian tulis bagaimana cara menanggulangi banjir dan juga tanah longsor. Jadi tolong kerjasamanya ya, sama-sama tim, jangan ribut. Teguh, sini dekat sama teman-temannya. Ya. Kalian catat ya anak-anak cara mengatasinya. Ibu tunggu ya. Langsung tahu masalah itu. Ya, kita tunggu teman yang lain ya. Sudah? Ya. Baiklah, untuk perwakilan kelompok silakan baca ya. Patan silakan nak. Astaga. Temannya dengerin ya. Asap tadi sepi nah. Ya, tepuk tangan untuk
Selanjutnya, Alam silakan baca dari kelompoknya yang kuat ya. Cara mengatasi tanah longsor. 1. Dengerin ya. Reboisasi. 2. Tidak sembarangan menebang pohon. 3. Tidak mendirikan rumah di bawah tebing dan di tepi sungai. Oke, tepuk tangan buat. Jadi itu ya, banyak sekali ya bencana alam di sekitar kita. Dan kalian juga tadi sudah ibu bagi kelompok untuk mengetahui cara mengatasi bencana alam tersebut. Jadi di sini ibu akan membacakan kesimpulan kita hari ini ya anak-anak. Dengerin ya anak-anak, jangan ribut. Jadi Indonesia merupakan negara yang rawan bencana terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pertemuan tiga lempeng yaitu tektonik. Gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif serta aktivitas gunung Merapi. Jadi cara mengatasinya seperti yang sudah teman kalian baca, yang pertama yaitu melakukan reboisasi, yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, yang ketiga tidak menebang pohon sembarangan, dan yang keempat tidak mendirikan atau membangun di bawah tebing ataupun di tepi sungai. Baiklah, itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.